guys, welcome back to my YouTube channel. Buat teman-teman yang baru pertama kali mampir, kenalin aku Olga. Dan di channel ini aku banyak banget sharing tentang tips dan pengalaman yang mungkin bermanfaat buat teman-teman. Dan kalau teman-teman pengen tahu topik apa aja yang udah aku bahas, teman-teman bisa langsung ke playlist aku dan bisa lihat atau ngecek topik yang mana yang mungkin interest buat teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman suka channel ini, please banget untuk bantu aku kembangin channel ini dengan cara klik tombol subscribe di bawah, biar aku makin semangat untuk bikin konten ke depannya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak karena kalian sudah ikut mendukung channel ini. Oke, jadi di video kali ini aku bakalan ngebahas kekurangan dan kelebihan dari pemakaian soft lens dan kacamata. Jadi di sini aku bakalan bahas dulu tentang pemakaian kacamata. Jadi menurut saya kalau untuk kacamata, pertama itu lebih safety. Maksud saya di sini lebih safety itu lebih aman dari sinar radiasi HP, laptop, apalagi buat teman-teman yang suka berlama-lama di depan gadget atau laptop gitu. Itu yang pertama, lebih safety. Terus yang kedua, menurut saya kacamata itu lebih relatif terjangkau jika kita compare ke pemakaian soft lens. Nah, kalau soft lens kan biasanya per bulan, per 2 bulan atau 3 bulan gitu soft lensnya udah harus diganti. Nah, kalau untuk kacamata biasanya per 2-3 tahun itu kacamatanya udah diganti. Dan ini sangat berguna buat teman-teman yang mungkin bisa jaga barang gitu, yang pemakaiannya awet sampai bertahun-tahun. Itu menurut saya. Terus kalau kekurangan pemakaian kacamata itu, kalau kacamata sendiri biasanya lebih risk untuk jatuh, terutama buat teman-teman yang suka olahraga. Nggak mungkin kita olahraga sambil pakai kacamata, karena biasanya kacamata itu bakalan jatuh. Jadi untuk menghindari kacamata jatuh, akan lebih bagusnya kalau teman-teman pakai soft lens. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kacamata itu biasanya nyebabin sakit di sini, di telinga, apalagi buat teman-teman yang punya minus tinggi. Biasanya kalau minus tinggi tuh kacamatanya tebal, dan kalau teman-teman pakai kacamata pertama kali biasanya di sini bakalan sakit. Cuma kalau teman-teman udah lama pakai kacamatanya itu bakalan hilang sendiri. Itu yang keberapa? Yang kedua. Terus kekurangan selanjutnya dari pemakaian kacamata itu menurut saya kadang suka ada uap atau embun gitu kalau kita makan yang panas-panas, dan itu sangat sangat mengganggu banget, terutama kalau situasi sekarang kita diharuskan untuk memakai masker. Jadi biasanya tuh uap atau embunnya itu kadang nyampe di kacamata kita, dan itu sangat mengganggu banget. Dan juga kalau misalnya nih tiba-tiba hujan atau apa gitu, kita ribet gitu, kita harus buka dulu kacamatanya terus dilap lagi, dan itu menurut saya sangat ribet untuk kita yang pakai kacamata, itu menurut aku. Dan next aku bakalan bahas juga kelebihan dan kekurangan dari pemakaian soft lens. Jadi kalau untuk kelebihannya, pertama, kalau aku sendiri, aku merasa lebih pede untuk pakai soft lens, terutama buat kita yang suka ngumpul bareng teman-teman dan juga pergi kondangan. Jadi kalau biasanya pakai kacamata kan biasanya kalau sambil foto-foto biasanya ada cahaya yang mantul di kacamata kita. Nah, kalau untuk soft lens kan enggak. Jadi aku ngerasa lebih pede aja gitu. Terus yang kedua, kalau untuk pemakaian soft lens menurut saya itu sangat nyaman dipakai ketika kita berolahraga. Cuma ada beberapa sumber yang bilang kalau pakai soft lens sambil olahraga itu nggak bagus. Cuma di aku sendiri, aku merasa nyaman. Sebenarnya untuk kelebihan soft lens itu nggak banyak-banyak amat, cuma menurut saya lebih simple dan juga lebih pede, itu aja sih. Nah, next aku bakalan bahas tentang kekurangan dari pemakaian soft lens. Jadi yang pertama, menurut saya kita kalau mau pakai soft lens itu perawatannya harus ekstra harus ekstra steril. Jadi sebelum kalian pegang soft lens itu tangannya harus dicuci dulu. Pastikan tangan kalian itu harus bersih. Itu yang pertama. Terus yang kedua, menurut saya kalau untuk pemakaian soft lens itu agak ribet di perawatannya, terus ribet di cuci tangan lah dan segala macam. Itu menurut saya agak sedikit ribet,
karena mata kita ini kan sensitif, jadi kalau ada benda asing yang masuk dalam keadaan kotor itu sangat ngaruh ke mata. Mata kalian bakal iritasi, merah, dan bahkan ada yang lebih parah, kalian itu harus bawa ke dokter, dan bahkan ada yang sampai buta gitu. Terus yang selanjutnya, jangan sekali-sekali bawa soft lens dalam keadaan tertidur. Meskipun itu cuma beberapa menit, tapi itu bakalan ngaruh banget. Dan ada beberapa kasus yang aku baca, itu mereka lupa lupa ngelepas soft lensnya, dan itu mereka harus ke dokter buat dibantu buka. Dan ada yang lebih parah, mereka itu matanya sampai buta karena pengaruh soft lensnya itu. Jadi mereka pakai soft lens semalaman, dan ya kalau ini udah sering terjadi biasanya nanti mata kita itu bakalan buta. Jadi terus selanjutnya untuk tetesan dan rendaman air soft lens, dan itu biasanya cocok-cocokan. Kadang kalau mata kalian tidak cocok dengan rendaman soft lensnya atau mungkin tetesan soft lensnya, itu mata kalian bakalan gatal dan perih juga. Dan ya menurut saya kalian harus nyobain satu persatu mana yang paling nyaman untuk mata kalian. Dan menurut saya kekurangan dari pemakaian soft lens itu lebih banyak ketimbang pemakaian kacamata. Jadi teman-teman harus pilih mana yang lebih nyaman untuk mata kalian. Kalau aku sendiri tergantung dari aktivitas aku. Kalau misalnya hari ini aku lebih banyak pengen main laptop atau HP, aku pakai kacamata. Cuma kalau aku pengen keluar bareng teman-teman, aku prefer pakai soft lens. Karena kalau untuk soft lens itu nggak ribet, dan yang kedua lebih pede aja, kayak gitu. Nah, sebelum megang soft lens, tangannya harus dicuci dulu. Dan kalau mau lepas soft lensnya, angkat kelopak matanya dan ini ditarik. Dan kalau untuk cuci soft lensnya aku cuma pakai tangan aja. Jadi ini aku taruhnya di punggung tangan gitu. Dan cara cuci soft lensnya itu satu arah biar bakterinya nggak maju mundur gitu. Dan ini harus pelan-pelan biar soft lensnya nggak sobek. Depan dan belakangnya itu atau atas atau bawahnya itu harus dicuci, dan pastikan ini benar-benar bersih. Dan ini aku kalau pakai soft lens, masang soft lensnya aku pakai alat bantu gitu biar soft lensnya nggak langsung kena di tangan aku. Dan aku ngerasa ini lebih bersih sih menurut aku. Tapi tergantung dari teman-teman lagi mana yang lebih nyamannya. Jadi ini sama kalau mau pakai soft lens, kelopak matanya diangkat dulu dan itu soft lensnya dimasukin. Jadi kalau untuk pakai soft lens, awal aku make itu juga lama banget, bahkan sampai sejam. Cuma kalau teman-teman udah sering pakai soft lens itu bakalan cepat gitu. Kalau semakin lama semakin expert kayak gitu.
Ini nggak sampai 5 detik udah masuk aja soft lensnya. Jadi kalau soft lensnya udah masuk, itu bukan air mata kita, tapi itu air dari soft lensnya, air rendamannya itu. Dan di sini juga aku bakalan ngasih tahu soft lens apa yang aku pakai. Jadi di sini aku pakai soft lens merek Pink Rabbit. Jadi teman-teman bisa langsung cek ke Shopee aja kalau pengen. Dan di Pink Rabbit itu pilihan minusnya banyak, mungkin ada sampai pilihan minus 10 kalau nggak salah. Dan itu sangat nyaman aku pakai dan nggak bikin mata perih atau ngeganjal, dan ya pokoknya nyaman aja kalau di mata aku. Ini aku nggak endorse ya, cuma berdasarkan pengalaman aja. Dan di sini aku juga bakalan ngasih tahu rendaman air soft lensnya. Ini merek Renu, dan ini untuk tetesan soft lensnya sama merek apa ya ini, merek Renu juga. Renu bisa Duri ya mungkin, pokoknya merek Renu. Jadi keduanya merek Renu, dan ini sangat nyaman dipakai untuk mata saya. Mungkin di mata teman-teman juga sama nyamannya gitu. Dan aku beli yang kecilan, yang ini, biar bisa dibawa kemana-mana. Dan di sini aku pengen ngasih tips ke teman-teman. Yang pertama, teman-teman kalau pengen beli kacamata, belilah kacamata dengan jenis lensa anti radiasi. Kan biasanya udah ada tuh yang sekalian dengan lensa anti radiasinya. Karena lensa jenis ini itu bermanfaat buat teman-teman biar matanya itu nggak cepat bertambah minusnya. Dan yang selanjutnya, kalau teman-teman pengen beli soft lens, belilah soft lens di tempat yang terpercaya, dan belilah soft lens yang udah banyak reviewnya. Jadi buat teman-teman jangan asal-asalan beli soft lens, karena ini nyangkut sama mata kita, dan mata itu sangat sensitif. Jadi ya ini untuk kesehatan mata kita juga. Itu sih menurut aku. Mungkin itu sih review singkat, bukan review, sharing singkat pengalaman saya pakai kacamata dan soft lens. Kalau misalnya teman-teman pengen tanya-tanya, bisa langsung aja DM aku di Instagram atau bisa langsung komen di bawah, dan aku pasti bakalan balas sesuai pengalaman aku. Dan I think that's all. Thank you very much. Jangan lupa untuk subscribe-nya sekali lagi biar aku semakin semangat untuk bikin video. Dan see you on next video. Bye bye.